Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifna Alia Rahman dengan BP 2010-31-2040. Kali ini saya akan melakukan ujian keterampilan klinik materi promosi kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Adila Kasniastiana Mars dengan sasaran promosi kesehatan yaitu untuk kalangan remaja, dan judul yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai Stop Porn Culture. Halo teman-teman semuanya, kenalkan aku Rifna. Jadi hari ini aku ingin berbagi sedikit ilmu aku ke teman-teman semuanya mengenai masalah pornografi. Nah, mungkin teman-teman udah pada dengar, udah pada tahu kali ya apa itu pornografi. Nah, benar nih, pornografi itu merupakan semua media ya, baik itu gambar, sketsa, foto, ataupun video yang menunjukkan perilaku yang tidak senonoh atau tindakan asusila. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa sih kerugian atau dampak negatif dari kecanduan pornografi? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di poster aku juga ya. Ini 3 kerugian utama dari kecanduan pornografi. Nah, sebelum kita bahas itu, coba teman-teman angkat tangan teman-teman. Satu aja boleh, satu aja. Teman-teman letakkan di dahi teman-teman semuanya. Oke, udah ya, sip. Nah, di dahi atau bagian yang teman-teman pegang sekarang itu ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Oke, mungkin sekarang boleh diturunkan tangannya. Oke. Atau sekarang kita singkat aja dengan PFC ya teman-teman, prefrontal cortex-nya. Oke, PFC ini jadi menurut sebuah penelitian nih teman-teman, PFC ini hanya dimiliki oleh manusia saja, menjadi pembeda kita dengan para binatang. Nah, jadi dengan adanya prefrontal cortex ini akan melahirkan sikap dan etika masing-masing dari diri kita. Oke. Prefrontal cortex ini memiliki fungsi utama untuk teman-teman berkonsentrasi, terus membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, terus juga pusat teman-teman untuk pengambilan keputusan, serta untuk teman-teman berpikir kritis. Nah, oke ya. Nah, jadi ketika teman-teman kecanduan pornografi, itu akan merusak bagian otak tersebut. Nah, gimana sih proses pornografi akan merusak bagian otak atau bagian PFC tadi? Nah, misalnya nih teman-teman terpapar. Mungkin satu kali terpapar oleh foto atau video mungkin di internet tanpa sengaja terlihat nih ada bagian-bagian atau bau-bau yang berbau pornografi. Nah, pertama kali teman-teman lihat, mungkin teman-teman akan terkejut dan akan merasa jijik dan langsung teman-teman skip atau teman-teman tutup mungkin ya. Teman-teman langsung tidak berani melihatnya, cemas mungkin ya. Oke. Di sana sistem otak kita itu akan hasilkan senyawa kimia yang namanya dopamin nih teman-teman. Dopaminnya itu akan dialih ke bagian prefrontal cortex tadi. Itu akan menghasilkan rasa keingintahuan, rasa penasaran. Nah, di sini adalah waktu-waktu yang paling emergensi ya. Jadi ketika hal-hal ini terjadi di masa-masa ini, kalau misalkan teman-teman tidak skip atau teman-teman tidak putus rantainya, nah ini yang akan menjadi awal dari kecanduan pornografi ini. Jadi di bagian ini seharusnya teman-teman sudah menghindari bahaya pornografinya. Namun dengan adanya sistem otak tadi yang menimbulkan keingintahuan, penasaran tadi, maka akan timbul keinginan untuk membukanya kembali atau ingin melihatnya kembali lain waktu. Nah, ketika hal tersebut teman-teman lakukan, maka otak akan menghasilkan dopamin lagi. Otak akan menghasilkan dopamin lagi dan dialihkan lagi ke prefrontal cortex-nya tadi, atau PFC-nya tadi. Nah, apa yang akan terjadi? PFC akan kebanjiran dopamin. Dan tenggelam. Istilahnya PFC-nya tidak akan aktif dan tidak berfungsi. Dan itu akan menimbulkan rasa senang atau rasa kepuasan di diri kita masing-masing, gitu ya teman-teman. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka rasa keingintahuan dan rasa penasarannya tadi akan timbul juga, tapi lebih besar, dalam skala besar. Akibatnya apa? Teman-teman akan melihatnya kembali, mungkin dari hanya foto beralih ke video atau hal-hal yang lebih besar lagi, mungkin dari
teman-teman lihatnya sekali sehari, mungkin akan menjadi tiap hari, dan makin lama akan makin sering gitu. Nah, semakin sering teman-teman lihat, semakin sering teman-teman merasa ingin tahu dan memuaskan rasa penasaran teman-teman, maka semakin sering PFC ini kebanjiran dari dopamin. Semakin sering dopamin membanjiri PFC ini, maka bagian PFC itu akan mengkerut nih teman-teman. Jadi bagian otak itu akan mengkerut dan bagian PFC itu tidak akan aktif. Nah, tadi fungsinya PFC apa? Untuk konsentrasi, untuk mengendalikan diri. Nah, kalau misalkan PFC-nya tidak aktif atau tidak berfungsi, maka hal itu juga tidak bisa berfungsi, bukan? Maka teman-teman akan sulit berkonsentrasi, terus teman-teman tidak bisa berpikir jernih, akan timbul rasa gelisah gitu ya. Nah, jadi pasti yang pertama berarti tadi kerugiannya adalah kerusakan otak. Nah, dari kerusakan otak tadi sulit berkonsentrasi, maka akan menimbulkan penurunan kinerja. Apalagi teman-teman yang mungkin udah bekerja ya, atau sekarang dia masih mahasiswa atau masih belajar. Nah, teman-teman punya masa depan yang cerah. Masa depan kita itu masih panjang ya. Kalau misalkan dari sekarang aja penurunan kinerja sudah terjadi di diri kita, nanti bagaimana masa depan kita teman-teman? Masa depan teman-teman bagaimana gitu ya? Nah, dengan penurunan kinerja akibat dari kecanduan yang dirasakan oleh teman-teman itu berulang-ulang, terus susah lepas dan lebih terfokus ke objek kesenangannya, maka itu akan membuat teman-teman tidak fokus terhadap satu hal, hanya fokus ke objek pornografi tersebut. Nah, juga teman-teman tidak bisa berpikir lagi, maksudnya teman-teman tidak bisa lagi membedakan ini salahkah, apakah ini benarkah gitu ya. Nah, pornografi itu juga akan membuat kita melakukan penyimpangan perilaku. Karena apa? Karena ketika teman-teman nih, misalnya teman-teman lihat foto yang berbau pornografi, itu akan menghipnotis mata teman-teman, sehingga akan menimbulkan rasa, aku pengen juga deh melakukan hal itu, gimana sih rasanya, aslinya gimana sih gitu. Maka akan timbul rasa-rasa seperti itu. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Teman-teman akan terdorong untuk melakukan perilaku hal yang sama dengan yang teman-teman lihat atau teman-teman tonton. Nah, perilaku itu apa? Bisa seperti perilaku seksual atau perilaku negatif seperti masturbasi, oral seks, atau bahaya-bahaya seksual lainnya. Yang dimana tujuannya hanya satu, mencari kepuasan dari keinginan teman-teman tadi karena akibat pornografi tadi. Nah, itu adalah 3 kerugian utama dari dampak pornografi. Apa saja tadi? Kerusakan otak, terus perilaku penyimpangan, dan penurunan kinerja. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu nih apa aja bahaya atau dampak negatif dari kecanduan pornografi. Sebenarnya ini hanya sedikit dari sekian banyak dampak negatifnya teman-teman. Tapi dari sedikit ini saja kita bisa lihat sebegitu bahayanya pornografi ini bagi kita ya teman-teman, bagi generasi muda atau para kalangan remaja. Nah, jadi selamatkan diri teman-teman dari kecanduan pornografi. Kalau misalkan otak teman-teman yang bagian PFC tadi itu rusak, lantas apalagi yang membedakan teman-teman atau kita dari para binatang, kan? Nah, mungkin sekian saja materi yang saya bawakan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.